Cerita dimulai ketika seorang cowok bernama Michio tiba-tiba kebangun di kandang kuda. Loh di mana nih Jir? Kayaknya dia tuh gak inget apa-apa. Terakhir pokoknya dia tuh lagi nyobain game online aneh di internet. Terus tiba-tiba muncul menu interface yang nunjukin kalau Michio tuh jobnya seorang villager level 1. Si Michio ini gak curiga apa-apa. Soalnya emang dia tuh udah biasa main game VR. Habis itu dia nemu item sendal dan langsung dipakai. Begitu pakai tuh sendal, tiba-tiba jobnya tuh nambah satu lagi jadi thief atau pencuri. Terus Michio juga ingat kalau dia tuh udah milih senjata sebelum masuk ke game. Ternyata pedang bernama Durandal tadi tuh ketumpuk di jerami. Kemampuan Durandal ini tuh lumayan keren sih. Attack-nya lumayan gede dan bisa nyerap HP atau MP setiap ngalahin musuh. Waktu keluar dari itu kandang, Michio ngeliat kalau penduduk desa tempat dia berada sekarang tuh lagi pada lari-larian panik. Walah, ternyata mereka tuh lagi diserang sama sekelompok bandit. Pas dilihat pakai skill identifikasinya, ternyata si bos banditnya ini udah level 41. Mana equipnya juga lengkap banget lagi. Michio naksir sama item thief bandana yang dipakai sama si bos bandit. Karena kalau level, para penduduk desa jelas bukan tandingannya bandit-bandit tadi. Tapi tiba-tiba Michio ngeliat ada celah buat nyerang bos bandit yang lagi sibuk bertarung. Bener aja dong. Michio berhasil ngebunuh bos itu. Terus satu persatu bandit juga dikalahin sama Michio. Yokata, syukurlah aku pernah belajar kendo, batin si Michio. Selesai ngebantai-bantai, Michio naik satu level jadi level 2. Dan jobnya juga nambah lagi yaitu pahlawan. Habis itu si kepala desa tuh ngajakin Michio buat ke rumahnya. Di sana Michio disuruh buat milih-milih senjata hasil rampasan kawanan bandit tadi. Kalau senjatanya sih jelek-jelek, Michio cuma kepingin sama thief bandananya si bos tadi. Tapi waktu ngidentifikasi tuh bandana, Michio ngeliat ada yang aneh. Kayaknya ini bukan bandana yang dipakai sama bos bandit tadi deh. Kepala desa pun langsung kaget dan ngomong bakalan nyari bandana yang asli. Dan Michio pun disuruh istirahat dulu. Ngerasa udah cukup nyobain tuh game, Michio pun berniat buat lockout. Tapi udah dicoba berkali-kali kok gak bisa lockout bejir. Bahkan semua keyword udah dicobain sama Michio. Tapi tetap aja, dia gak bisa keluar dari game itu. Wah, langsung panik banget lah dia. Michio baru sadar kalau dia tuh kejebak di dalam dunia game. Terus dia ingat kalau game yang dimainin itu tuh udah ngasih warning. Kalau pemain gak akan bisa kembali begitu memulai gamenya. Michio langsung kena mental. Kalau gitu sekarang game ini adalah kenyataan baginya. Dan yang dibunuhnya tadi itu benar-benar manusia. Tapi Michio akhirnya mikir kalau hal itu tuh emang harus dilakukan demi bisa bertahan hidup. Ya udahlah, akhirnya Michio nerima kenyataan kalau dia tuh harus terus hidup di dunia game ini. Habis itu, kepala desa ngabarin kalau orang yang nuker bandananya tuh udah ketangkap. Dan Michio akhirnya ngedapetin thief bandana yang dia pengenin. Terus tuh para pencuri bakalan dijual sebagai budak ke kota. Tapi Michio heran, waktu kepala desa tuh ngerubah status orang itu jadi budak. Ternyata itu adalah intelligent card. Di kartu itu status sosial tertulis dan jelas. Ya, mirip-mirip kayak KTP gitulah. Terus, Michio dikasih sama kepala desa intelligence card dari bandit-bandit yang dikalahin sama dia tadi. Kartu-kartu itu bisa ditukar jadi uang soalnya beberapa bandit itu ada yang punya hadiah buronan. Kepala desa nyuruh Michio buat nukerin kartu tadi di kota Vale. Besoknya, Michio pun diantar kepala desa ke Vale. Waktu dicek, ternyata ada 2 bandit yang punya nilai hadiah buronan. Habis dapet duit dari ngejual tuh kartu, Michio sama kepala desa pergi ke rumah pedagang budak buat ngejual pria pencuri bandana kemarin. Di jalan Michio disuruh hati-hati sama kepala desa, buat gak deket-deket sama daerah kumuh dan pelacuran karena berbahaya. Pelacuran? Fantasi Michio langsung kemana-mana dong. Sesampainya di tempat penjual budak, mereka pun ngobrol-ngobrol dikit. Om penjual budak cerita kalau di kota Vale ini muncul dungeon labirin 2 hari lalu. Dia juga muji Michio yang kelihatan cukup kuat karena udah bisa ngalahin bos bandit. Selesai urusan ngejual budak dan berbagi hasil jualannya, Michio akhirnya berpisah sama kepala desa. Pas itu Michio akhirnya kesadar kalau dia tuh sendirian di dunia barunya ini. Gak ada satu orang pun yang dia kenal. Michio ragu apakah dia bisa hidup dengan keadaan kayak gini. Tapi tiba-tiba om penjual budak tuh keluar lagi buat ngomong sama Michio. Ternyata si om ini pengen nawarin Michio buat beli seorang budak perempuan. Wah, ngedengar hal itu lagi-lagi fantasinya Michio langsung kemana-mana nih. Tuh budak bebas diapa-apain dong berarti. Batinnya. Lagi berusaha menahan birahinya, tiba-tiba muncul maid yang seksi banget nganterin minuman.
Mana maidnya cantik banget lagi. Michio langsung kesengsem lah. Si Om pun ngomong kalau maid tadi tuh budak yang mau dijual ke Michio. Recommended banget lah pokoknya. Gadis maid tadi adalah manusia serigala tipe petarung. Dia bakalan berguna kalau diajak ke dalam labirin. Udah gitu, dia tuh masih priwin dan belum pernah dijamah cowok lain. Dan dia juga udah rela kalau mau diapain aja sama tuanya. Aduh, makin gak terkontrol lah fantasinya si Michio. Ya udahlah, berapa harganya? Tanya Michio. Waktu disebutin harganya, ternyata duit Michio tuh masih kurang. Ya udah, Michio pun dikasih waktu 5 hari sama si Om buat nyari uang. Si Michio pun setuju. Sebelum pergi, mereka pun kenalan dulu. Gadis serigala tadi namanya Roxanne. Ngelihat kecantikannya Roxanne dari dekat, Michio pun makin yakin buat ngebeli dia. Ya udahlah, sekarang saatnya cari duit demi Roxanne. Besoknya di penginapan, Michio mikir-mikir lagi gimana caranya buat nyari duit. Menurut si Om, ada 2 cara tercepat, yaitu hunting monster di labirin dan ngejualin item-item drop, atau berburu buronan kayak kemarin. Tapi karena nyari buronan tuh gak gampang, jadinya Michio mutusin buat ke labirin dulu aja buat hunting monster. Habis itu, dia ke toko senjata buat beli-beli kebutuhan hunting. Michio beli pedang cadangan dan beberapa armor. Terus, dia pun menuju ke pintu labirin dan masuk ke dalam. Dan waktu dicek, job Michio nambah lagi jadi petualang. Dia jadi punya skill item box, dungeon walk, dan bisa bikin party. Michio langsung nyobain skill item box dan dungeon walk itu. Ternyata skill dungeon walk itu mirip sama teleport, tapi cuma bisa dipakai buat pindah ke dalam labirin. Terus Michio pun ketemu sama monster pertamanya. Bentuknya kayak pohon gitu, dan bisa dikalahin sama Michio dan sekali tebas. Monster itu pun ngedropin item looting yang langsung diambil sama Michio. Habis itu, Michio pengen nyobain salah satu skill dari job pahlawan yaitu overwhelming. Pas diaktifin, tiba-tiba gerakan monsternya tuh jadi kayak slow motion gitu. Tapi bukannya makin semangat ngelawan tuh monster. Michio tuh malah mikir ngapain sih ngelakuin hal kayak ginian. Kurang kerjaan banget. Mending rebahan di kasur aja anjir. Lah, apa-apaan nih? Michio bingung dong kenapa tiba-tiba dia tuh jadi mikir kayak gitu. Setelah diselidiki, oh ini ternyata tuh gara-gara dia kekurangan MP setelah ngeluarin skill tadi. Jadi setiap Michio kekurangan MP, dia bakalan jadi orang yang pesimis gitu. Untungnya dia tuh punya durandal yang bisa nyerap MP dari monster yang dikalahin. Selesai hunting, Michio langsung ngejual hasil lootingnya. Tapi pas dihitung-hitung hasilnya tuh kecil banget. Pokoknya tuh masih jauh lah kalau buat beli Roxanne. Besoknya Michio tuh gas ke labirin lagi. Dan kali ini dia tuh udah punya skill warp. Jadi gak perlu jalan ke labirin lagi. Tapi sekali pakai skill warp itu, MP-nya langsung habis dan Michio jadi pesimis lagi. Michio langsung ngehan sampai lemes. Dan waktu lagi duduk-duduk istirahat, dia nemu ruangan rahasia gitu. Dikiranya itu tuh ruangan harta karun atau apa. Ternyata itu adalah monster room. Michio harus ngadepin monster pohon yang seabrek banget. Michio yang udah lemes itu kewalahan waktu ngadepin tuh monster-monster. Untungnya si Durandal tuh bisa nyerap HP dan MP. Jadi Michio masih ketolong. Sampai akhirnya Michio tuh berhasil ngalahin semua monster-monster pohon tadi. Dan keluar dari monster room itu. Pas balik ke kota, Michio ngeliat ada penduduk yang lagi ngerumpul. Ternyata mereka tuh lagi ngeliatin mayat bandit. Menurut penduduk, kayaknya itu adalah bandit yang dibunuh sama kelompok bandit lainnya. Motifnya mungkin balas dendam atau perebutan kekuasaan. Ngeliat bandit itu, Michio jadi kepikiran dong. Oh iya, kayaknya ngeburu bandit buronan tuh lebih efektif deh buat nyari uang daripada hunting di labirin. Soalnya uang yang didapat tuh jauh lebih gede. Ya udahlah, demi ngedapetin Roxanne, Michio akhirnya mutusin buat ngeburu buronan aja. Tapi masalahnya tuh gimana caranya? Dikeroyok monster pohon aja Michio masih kewalahan. Apalagi ngelawan bandit yang jelas bakalan berkelompok. Mana nyari bandit yang ada hadiah buronannya juga susah lagi. Ya udah deh, siangnya Michio keliling kota buat nyari bandit, tapi nggak nemu. Akhirnya Michio keinget tentang daerah kumuh yang diomongin sama kepala desa kemarin. Langsung deh Michio langsung cus ke sana. Pagi yang ada cuma gelandangan doang. Ya iyalah, kamu kesana siang-siang bejir, mana ada penjahatnya. Ya udah, akhirnya malamnya Michio pun cus buat nyari-nyari bandit lagi. Dan kali ini dia coba ke area dunia malam. Waduh, ngeliat cewek-cewek di akuarium itu Michio langsung deg-degdug dong.
Tenang, kuatkan iman dan iminmu, Michio. Dan akhirnya dia tuh ngeliat ada satu bandit yang lagi keluar dari rumah bordil. Langsung lah, sama Michio diikutin sampai ke markas mereka. Waktu nguping bandit-bandit itu, mereka lagi ngegosipin bandit yang dikalahin sama Michio waktu di desa tempo hari. Michio pun langsung kepikiran sesuatu dong. Michio pun ngajak ngomong bandit penjaga markas. Sambil nunjukin tip bandana yang diambil dari bos bandit kemarin, Michio ngomong kalau dia tuh butuh beberapa info tentang pemilik bandana ini. Kalau bandit tadi mau ngasih info, dia bakalan dikasih tip bandana itu. Bandit penjaga tadi pun langsung setuju dan nyuruh Michio buat masuk. Tapi namanya juga bandit. Michio ternyata dijebak dan diserang di ruangan itu. Tapi tuh bandit salah lawan, Jir. Michio dengan mudah bisa ngalahin dia. Habis itu, Michio ngebantai bandit-bandit yang lagi tidur di markas itu, termasuk bos mereka. Habis itu sebelum ketahuan, Michio pun kabur pakai skill warpnya. Besoknya, Michio ke kantor kesatria buat nukerin intelligence card bandit-bandit tadi. Untungnya dari 3 kartu tadi ada 2 yang punya hadiah buronan. Dan akhirnya Michio berhasil ngumpulin duit buat beli Roxanne. Langsung deh, Michio pun cus ke rumah om penjual budak itu. Dan setelah nunggu beberapa waktu, Roxanne pun resmi jadi budaknya Michio. Karena udah berdua, Michio punya kamar penginapan yang agak gedean. Asik, nanti malam bisa beladuran nih, batin si Michio. Belum apa-apa aja Michio udah minta nyentuh-nyentuh kupingnya Roxanne yang gemoy itu. Apalagi waktu Roxanne manggil dia dengan sebutan Gosujin sama. Wah, dah langsung mau ditubruk aja tuh si Roxanne. Tapi Michio masih coba buat tenang. Takutnya Roxanne tuh malah mikir kalau dia tuh master yang mesum ya kan? Habis itu, waktu ngeliat Roxanne ternyata nyeker gak pakai alas kaki, Michio langsung ngasih dia sepatu. Sekalian deh, mereka pun keluar buat beliin Roxanne kelengkapan sehari-hari dan buat hunting. Tapi ternyata Roxanne tuh orangnya teliti dan pemilih banget. Milih tameng aja lama banget. Terus waktu ditanyain sama Michio apalagi kebutuhannya Roxanne, ternyata dia tuh minta dibeliin pakaian dalam. Wah, Michio langsung kepikiran pakaian dalam yang aneh-aneh gitu deh. Tapi ternyata Roxanne tuh butuh dalaman karena gak punya ganti. Dan selama ini tuh cuma punya 1 pasang doang. Selesai belanja, Michio langsung ngajakin Roxanne balik ke penginapan. Terus Michio pun minta Roxanne buat tidur sekasur sama dia. Tapi Roxanne masih takut-takut gitu. Dan cari-cari alasan biar gak gituan dulu. Roxanne ngomong kalau ini tuh masih siang. Habis itu malah si Roxanne-nya ganti kancut di depannya Michio dong. Iya makin nepsong lah si Michio. Gimana sih, Neng? Sampai akhirnya malam pun tiba. Dan penunggu penginapan tuh ngasih mereka air buat mandi. Michio langsung minta Roxanne buat ngegosokin punggungnya. Habis itu gantian Michio yang pengen gosokin punggungnya Roxanne. Modus doang nih kayaknya. Nah, bener kan? Michio cuma pengen ngeanu-anuin Roxanne. Dah lah, singkat cerita pokoknya mereka akhirnya bercocok tanam sampai lemas. Besoknya, Michio ngajakin Roxanne ke labirin pakai skill warpnya. Roxanne kaget banget dong. Soalnya baru kali ini dia ngeliat ada orang yang bisa pakai skill warp langsung ke dungeon. Michio yang baru sadar kalau kemampuannya itu spesial, cuma bisa nyuruh Roxanne buat ngerahasiain hal itu. Habis itu Roxanne pun ngomong kalau dia tuh bisa ngedeteksi monster pakai penciumannya. Soalnya dia kan setengah serigala. Jadi ya wajar aja kalau penciumannya tuh tajam. Tapi waktu Roxanne nanyain soal kristal sihir, Michio kebingungan. Jadi kristal sihir tuh cuma bisa nampung energi sihir dari monster yang mereka kalahin. Nah, kristal sihir yang berisi energi monster itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Michio langsung nyesel dong. Kenapa baru sekarang dia tahu tentang kristal sihir itu? Padahal udah banyak monster yang dia kalahin dari kemarin-kemarin. Ya udahlah, Michio akhirnya mutusin buat beli kristal sihir sepulang dari labirin nanti. Habis itu mereka pun cus buat ngelawan monster. Roxanne cukup kaget waktu ngeliat Michio yang bisa ngalahin monster dengan sekali serang. Buntutnya tuh bahkan sampai tuing-tuing gara-gara kesenangan punya monster yang kuat. Waktu tas bawaan mereka udah penuh sama item drop, mereka pun keluar dulu buat ngejual item-item tadi. Sekalian beli kristal sihir yang dimaksud sama Roxanne. Warna kristal sihir tuh bisa berubah-berubah, tergantung sama kekuatan sihir yang kesimpan di dalamnya. Kalau ngalahin 10 monster, kristal tadi bakalan berubah jadi warna merah. Kalau 100, maka warnanya bakalan jadi ungu. Terus kalau sampai 1 juta monster, warnanya bakalan berubah jadi putih. Makin banyak makin mahal lah pokoknya.
Terus mereka pun cus ke labirin lagi buat ngisi tuh kristal. Baru bentar, kristalnya Michio tuh udah warna ungu aja. Roxanne terus ngajak Michio buat naik ke lantai 2 aja. Soalnya di lantai 1 ini tuh monsternya udah kegampangan banget. Michio sih oke-oke aja. Nah, waktu ngeliat job listnya Roxanne, Michio kepikiran kalau mereka tuh butuh skill healing atau pemulihan. Tapi menurut Roxanne, yang bisa skill kayak gitu tuh cuma job pendeta atau biarawan aja. Dan syarat biar bisa dapet job itu, mereka harus ngalahin monster pakai tangan kosong. Ya udahlah, Michio pun mutusin buat nyoba dapetin job itu. Jadi rencananya Michio tuh bakalan pakai senjata dulu sampai monsternya sekarat. Habis itu baru deh dia hajar pakai tangan kosong. Nah, pas waktu gelut, Michio kagum sama kemampuan bela dirinya Roxanne, yang ternyata tuh keren banget. Bahkan malah Roxanne duluan yang berhasil ngalahin monster pakai tangannya. Ya udah, habis itu gilirannya si Michio. Akhirnya dengan sedikit susah payah, Michio berhasil ngedapetin job biarawan itu. Dia juga udah bisa ngepakai skill healingnya. Terus lagi-lagi Roxanne bingung dong. Loh, ternyata Michio juga bisa ngerubah-ngerubah jobnya toh. Tihip, tolong rahasian ini juga ya Roxanne, kata si Michio. Sepulang dari labirin, mereka langsung ritual bercocok tanam kayak biasanya. Ya elah, gak bosen-bosen ya. Kayak pengantin baru aja deh. Besoknya mereka pun mutusin buat ngelawan bos di lantai 1. Nah, ini adalah syarat biar mereka tuh bisa naik ke lantai berikutnya. Michio ngeliat si Roxanne ini semangat banget kalau diajakin gelut. Bener aja, begitu bosnya keluar, Roxanne langsung maju buat ngehajar tuh monster dan ngalihin perhatiannya. Sedangkan si Michio tuh langsung fokus mencari celah buat nyerang titik vital. Tapi ternyata, monster bos tuh gak bisa dikalahin dengan satu kali serangan doang. Butuh beberapa kali serangan kritikal buat ngalahin tuh monster. Dan tuh bos ngasih drop item daun. Waktu diambil sama Roxanne, jobnya pun langsung nambah lagi, yaitu herbalis. Nah, herbalis sendiri bisa ngebikin potion dari item-item tertentu. Terus karena pengen ngedapetin profesi herbalis juga, Michio pun mutusin buat ngelawan bos itu sekali lagi. Nah, begitu dapat, dia langsung nyobain skill ngeramu tadi. Daun yang di-drop dari bos tadi itu langsung berubah jadi pil penawar racun. Loh berarti ada ya monster yang ngeluarin racun? Lah kok gak ada yang ngasih tahu sih? Untung dari kemarin gak ketemu yang beracun. Bisa mati aku, cok. Batin Michio sambil pucat. Nah, demi keselamatan, Michio pun langsung ngeborong pil obat-obatan dari toko. Terus sambil jalan Michio kepikiran nih. Kan sekarang labirin jadi makin susah. Mana monsternya sering keroyokan gitu. Jadi kayaknya dia tuh butuh serangan area yang bisa ngalahin banyak monster dengan sekali serang. Kayaknya dia tuh butuh belajar kekuatan sihir deh. Tapi lagi enak-enaknya ngelamun, tiba-tiba dia ngeliat ada pria yang mencurigakan. Pria itu lagi ngamatin rumah om-om penjual budak kemarin, mantan majikannya Roxanne. Karena gak mau ambil resiko, Michio langsung ngasih tahu si om tentang pria yang barusan dilihatnya. Tapi si om tuh kayaknya tenang-tenang aja dong. Soalnya emang kerjaan kayak dia tuh banyak yang gak suka dan sering dimusuhin. Tapi waktu dikasih tahu kalau yang ngawasin rumahnya adalah seorang bandit, si om langsung keinget sesuatu. Kayaknya ini ada hubungannya sama budak yang dijual sama Michio kemarin. Jadi tuh budak tuh udah kejual dan dibeli sama 2 orang pria. Tapi 2 orang tadi tuh belum ngebawa pergi pria itu dan mau ngambil nanti malam. Mana 2 pria itu request supaya budak tadi jangan dikurung lagi. Karena emang udah bukan punyanya lagi. Si om tuh harus nurutin permintaan 2 lelaki tadi. Jadi ada kemungkinan nanti malam budak itu bakalan ngebantu bandit-bandit tadi buat ngerampok rumah si om penjual budak itu. Tapi si om masih kelihatan tenang dong. Ternyata dia tuh juga punya budak prajurit yang ngejaga rumahnya. Jadi para bandit gak bisa dengan mudah ngerampok dia. Ya udah deh, Michio pun terus pamit pulang. Yang penting dia kan udah memperingatkan si om. Sisanya jadi urusannya si om sendiri. Tapi Roxanne tuh kayaknya masih khawatir aja. Apalagi dulu dia tuh dirawat dengan baik di rumah itu. Terutama sama bibi penjaga yang sayang banget sama dia. Karena gak mau Roxanne khawatir lagi, Michio terus nawarin bantuan ke om buat ikut ngejagain rumahnya. Alasannya Michio tuh jadi gak enak hati, karena gara-gara budak yang dijualnya, si om jadi kena masalah kayak gini. Ya udahlah, si om pun setuju. Tapi dia tuh cuma bisa bayar Michio dengan murah. Michio juga setuju. Tengah malamnya, Michio dan Roxanne datang lagi ke rumah si om untuk ikut berjaga. Di sana mereka ngeliat budak-budak prajurit si om yang udah siap. Abis itu, Roxanne ngecium bau bandit yang udah pada datang. Si om langsung nyuruh Michio buat jaga-jaga di lantai 2.
Soalnya di sana ada kamar pengurus budak yang nggak bisa bertarung. Ya nggak apa-apa sih, kan emang niat awalnya Michio tuh buat ngejagain si Bibi penjaga doang. Hehehe. Abis itu si Om dan prajuritnya pun turun buat ngadepin bandit-bandit tadi. Nah, beberapa waktu kemudian, Michio ngeliat ada bandit level 3 yang kabur ke lantai 2 dan masuk ke ruangan kosong. Wah, kebetulan nih. Mumpung lawannya masih level rendah, Michio pun pengen ngecoba jurus baru. Ternyata si Michio ini pengen ngedapetin profesi penyihir. Jadi dia tuh harus nyobain skill mantra yang dipunyainya. Tapi selama ini MP-nya tuh masih kurang. Jadi ya sihirnya tuh gak mau keluar-keluar. Dan tinggal 2 skill yang masih belum dicobanya, yaitu skill mantra bunuh diri dan pertukaran setara. Karena gak mungkin pakai skill bunuh diri, jadi Michio pun bakalan nyoba skill pertukaran setara itu. Michio mikir pasti yang ditukar tuh HP-nya. Jadi kalau HP-nya lebih rendah dari monster yang dihadapinya, bisa-bisa malah Michio yang mau cut. Nah, berhubung bandit yang dilihatnya tadi cuma level rendahan doang, Michio pun berani buat nyobain skill tadi. Langsung deh, Michio nyerang tuh bandit pakai skill pertukaran setara tadi. Tapi tiba-tiba Michio langsung ambruk dan depresi. Kayaknya MP-nya tuh bener-bener terkuras habis gara-gara ngeluarin skill tadi. Waktu dicek sama Roxanne dan si Om, ternyata bandit tadi udah hancur jadi bubur. Waduh, Michio langsung bergidik ngeri dong. Karena kalau sampai salah perhitungan, bisa-bisa dia yang jadi buburnya kayak bandit tadi. Habis itu karena bandit-banditnya udah berhasil diringkus semua, si Om langsung ngebayar Michio dan terima kasih sama dia. Karena masih ngerasa depresi, Michio langsung cus ke labirin buat ngehan monster pakai durandal, biar MP-nya tuh bisa balik penuh lagi. Nah, pas sudah penuh, Michio langsung ngecek skill sihirnya tuh. Dan bener aja, habis ngelakuin skill pertukaran tadi, skill-skill sihir yang lain tuh langsung ke-unlock. Ada sihir 4 elemen, yaitu api, air, udara, dan tanah. Pokoknya udah kayak avatar aja deh ini si Michio. Hehehe. Gak pakai lama dong, Michio langsung nyoba-nyobain sihir barunya. Dari yang fireball, firestorm, sampai jurus air dan tanah juga dia cobain semua. Karena kesenangan pakai sihir, Michio jadi mutusin buat ngepensionin pedangnya untuk beberapa saat. Niatnya tuh biar skill sihirnya cepet naik level, dan damage-nya bisa nambah. Habis itu Roxanne pun ngomong kalau biasanya penyihir tuh bawa tongkat. Wah, si Michio langsung pengen beli dong. Tapi karena ini masih tengah malam, jadi toko senjata tuh masih tutup. Dan kemarin dia juga ngeliat pengumuman kalau toko senjata tuh bakalan tutup selama seminggu. Roxanne langsung nyaranin Michio buat pergi ke kota Kuratar. Di sana ada pasar dan toko yang buka 24 jam. Karena di sana tuh ada labirin besar dan banyak petualang yang singgah. Oke deh, Michio pun setuju sama usulnya Roxanne. Sebelum ke sana, mereka mutusin buat ke ruangan bos lantai 2 dulu. Dan kali ini bosnya tuh monster caterpillar raksasa. Michio langsung fokus pakai sihir buat nahan serangan tuh monster. Sedangkan Roxanne nyerang pakai serangan fisik. Nggak pakai lama dong, mereka berhasil ngalahin tuh bos dan cus ke lantai 3. Di lantai 3, ada monster yang bernama Kobold. Bentuknya tuh mirip manusia tapi berbentuk kurcaci. Sekalinya diserang pakai sihir, udah mati aja tuh Kobold. Bahkan dropnya juga ambas banget. Karena bosan akhirnya Michio pun mutusin untuk udahan. Nah, waktu ngejual hasil huntingnya, mereka ngelihat ada jasa warp ke kota kekaisaran. Roxanne pun langsung nyuruh Michio buat pakai jasa itu aja buat ke kota Kuratar. Ya udahlah, Michio pun nurut aja. Soalnya kalau mau pakai skill warpnya sendiri, minimal Michio harus pernah ke kota tujuan itu sekali aja. Begitu sampai ke Kuratar, Michio langsung balik buat ngejemput Roxanne. Tapi dia tuh langsung lemes dan depresi. Ternyata warp dari Kuratar ke kota Vale tuh butuh MP yang lumayan banyak. Ya udahlah, mereka pun mutusin buat balik ke penginapan dulu. Waduh, buat apa nih teman-teman? Ya tentu aja dong buat bercocok tanam kayak biasanya. Besoknya mereka pun cus ke kota Kuratar. Di sana, Michio ngeliat labirin yang rame banget sama petualang. Mana tuh labirin ada biaya masuknya lagi. Untung Roxanne ngingetin kalau si Michio ini punya dungeon warp. Jadi nggak perlu bayar berkali-kali kalau mau masuk labirin. Hihihi. Habis itu mereka langsung nyari toko senjata. Tapi malah salah masuk ke toko perkakas rumah tangga dong. Mana yang jual langsung nawarin sewa rumah ke Michio lagi. Kayaknya tampang Michio ini kelihatan kayak orang yang nggak punya rumah kali ya. Sambil jalan ke toko senjata, Michio mikir-mikir, kayaknya emang lebih baik mereka tuh sewa rumah aja daripada ngeoyo terus-terusan. Ya udahlah, selesai milih-milih dan ngebeli tongkat sihir,
Michio sama Roxanne cus lagi ke toko perkakas tadi buat nyari rumah. Setelah ngasih tahu budget dan kriteria rumah yang dipengenin, mereka berdua dianterin sama kakak penjaga tokonya buat ngeliat rumah. Daerahnya sih oke banget, kayak di kaki gunung gitu. Mana halamannya juga gede lagi. Sayangnya kata kakaknya di sana tuh susah cari air bersih. Tapi ya nggak masalah sih buat Michio. Kan dia bisa sihir elemen air. Jadi ya nggak bakalan bingung waktu nyari air bersih. Setelah lihat-lihat, mereka langsung nawar-menawar. Aslinya harga sewa rumahnya itu 45.000 nar per tahun. Habis nego-nego dikit, mereka pun langsung deal-dealan dan tanda tangan kontrak. Siangnya Michio langsung ke labirin buat nyobain tongkat sihir barunya. Ternyata hasilnya tuh lumayan banget. Dari yang biasanya harus ngeluarin 4 kali fireball, sekarang dia cuma butuh 3 kali fireball doang buat ngebunuh musuh. Terus besoknya, Michio nyuruh Roxanne buat bersih-bersih rumah. Sementara dia bakalan masuk ke labirin yang ada di kota Kuratar buat nge-save warp. Di labirin itu kalau masuk harus bayar 26 nar. Dan ternyata labirinnya tuh rame banget sama petualang. Jadi Michio tuh harus hati-hati banget kalau mau warp ke sana. Selesai nge-save warp, Michio balik ke rumah. Dia langsung engas dong gara-gara ngeliat Roxanne pakai baju maid. Tapi pas mau gituan, tukang perabotan datang buat nganterin barang. Ya udahlah, habis nata-nata perabotan, baru deh mereka bercocok tanam lagi. Aduh, gak bosen-bosen ya. Besoknya, Michio ngajakin Roxanne ke dalam labirin. Terus karena rame banget dan gak bisa ngehan, mereka pun mutusin buat langsung naik ke lantai 2. Tapi ruang bosnya juga antri panjang banget lagi. Terus pas ngelawan bosnya, mereka bisa kalahin dengan mudah. Lanjut ke bos lantai 2. Nah, kali ini bosnya tuh monster kambing gitu. Pas Michio lagi nyerang tuh monster, gak tahu kenapa tiba-tiba dia terluka. Michio gak inget apa yang terjadi dan gimana dia bisa terluka. Mana Roxanne juga udah terluka di bagian perutnya. Karena khawatir sama Roxanne, Michio langsung nyerang tuh monster sambil nge-heal Roxanne. Untungnya gak berapa lama Michio bisa ngalahin tuh monster boss. Terus waktu nanya ke Roxanne apa yang terjadi, Roxanne cuma ngomong kalau Michio tadi tuh kayak tiba-tiba tertidur aja. Michio langsung sadar kalau dia tuh terkena skill aktif dari monster boss tadi. Dia pun minta maaf ke Roxanne gara-gara lengah. Terus pas balik ke rumah, Michio kelihatan lagi nungguin sesuatu. Oh alah, ternyata dia tuh lagi nungguin tukang bikin bak mandi datang. Jadi kemarin Michio tuh sempat pesen bak mandi di tukang kayu. Michio langsung isi tuh bak mandi pakai sihir airnya. Habis itu diangetin pakai sihir fireballnya. Tapi karena baknya tuh lumayan gede, jadi Michio harus ngeluarin sihir berkali-kali sampai capek sendiri. Tapi ini juga demi bisa berendam bareng Roxanne. Sampai mati pun tetap dijabanin deh sama Michio. Akhirnya setelah baknya penuh air hangat, Michio ngajakin Roxanne buat berendam bareng. Ya udah deh, habis itu udah tahu sendiri kan ujungnya apa? Ya, bener banget, bercocok tanam. Besoknya, Michio sama Roxanne udah sampai lantai 7 di labirin Kuratar. Nah, di sini tuh banyak monster kelinci yang ngedrop item bulu-bulu kelinci yang mahal kalau dijual. Bahkan bos lantainya juga kelinci warna merah. Dan ngedropin daging kelinci yang enak banget kalau dimasak. Mereka terus mutusin buat agak lamahan di lantai 7 itu sambil berkali-kali ngelawan bos buat farming daging kelinci yang lezat tadi. Nah, suatu hari pas lagi antri ruangan bos, mereka ngeliat ada satu petualang yang lagi solo. Dia nggak punya teman party gara-gara belum punya uang buat beli budak. Ya udahlah, orang itu pun masuk duluan buat ngelawan bos. Nah, pas giliran Michio, dia ngeliat bosnya tuh udah spawn duluan dan nungguin mereka. Padahal biasanya bosnya tuh spawn waktu mereka udah masuk ke dalam. Nah, pas abis ngalahin tuh bos, Michio ngeliat sesuatu di pojokan. Ternyata itu equipment petualang solo barusan. Michio langsung sadar dong, kalau petualang tadi tuh mati dibunuh sama bos ruangan itu. Dia ngerasa sedih. Soalnya tuh orang baik banget. Bahkan Michio tuh kepikiran sampai malam. Dia jadi ngeh kalau pekerjaan petualang itu resiko kematiannya gede banget. Mungkin bisa aja besok tuh giliran dirinya buat meninggoy. Akhirnya Michio pun mutusin buat berusaha biar lebih kuat. Dan emang benar, makin lama monster yang dihadapinya tuh makin kuat. Mereka berdua kewalahan dan Michio sempat terluka gara-gara kena serangan monster. Di akhir hand, Roxanne ngedapetin item drop kristal keahlian dari monster kelinci. Ternyata kristal itu bisa dimasukin ke senjata yang berslot kosong. Tapi buat masukinnya tuh butuh keahlian pandai besi dari ras kurcaci.
terus Michio pun kepikiran buat ke rumah om penjual budak di kota Vale. Kayaknya dia mau nanya soal budak kurcaci sekaligus pengen nambah anggota party juga. Siapa tahu si om jual budak cewek yang bohai lagi ya kan? Pikir si Michio. Michio ngomong sama Roxanne kalau dia tuh butuh penyerang di depan buat nemenin Roxanne. Biar si Michio tuh bisa konsentrasi ke sihirnya. Mana sekarang di labirin monsternya udah makin banyak lagi. Jadi dia tuh harus benar-benar bisa pakai sihir area buat ngalahin monster-monster itu. Ya udahlah, mereka pun langsung cus ke rumah si om. Di sana, Michio ngomong kalau dia tuh butuh pandai besi. Tapi si om ngomong kalau budak kurcaci yang berprofesi sebagai pandai besi tuh jarang banget dan pasti mahal. Nah, si om tuh sebenarnya punya satu budak kurcaci. Tapi budaknya dia tuh nggak bisa jadi pandai besi. Nah, si om terus nyaranin buat nyari di toko budak kenal lainnya aja. Tapi Roxanne ngomong, mumpung ada di rumahnya si om, kenapa mereka nggak lihat dulu aja budak kurcaci milik si om? Siapa tahu cocok sama Michio. Ya udahlah, si om terus ngebawa budak kurcacinya ke hadapan Michio. Wih, ternyata loli guys. Langsung deh diinterview sama si Michio. Ternyata kurcaci yang bernama Sherry ini udah level 10 di profesi petualang. Harusnya ketika sampai level 10, dia tuh bisa mengunlock profesi pandai besi. Tapi dia tuh nggak tahu kenapa Sherry tuh nggak bisa menjadi pandai besi. Michio terus mikir kayaknya Sherry ini masih kurang di salah satu persyaratan. Tapi karena Michio juga belum pernah dapat job pandai besi, jadi dia tuh juga nggak bisa ngebantu. Sherry terus ngeyakinin kalau dia tuh jago di pertempuran. Jadi walau bukan pandai besi, Michio pasti nggak akan rugi kalau ngebeli dia. Habis itu Sherry pun disuruh keluar sama si om. Nah, karena Roxanne ngeliat ibu penjaga di rumah itu, dia tuh pengen ngobrol-ngobrol bentar sama si ibu gara-gara udah lama nggak ketemu. Ya udahlah, akhirnya tinggal Michio sama si om di ruangan. Si om terus ngasih tahu Michio kalau Sherry itu juga mau diajak cocok tanam kalau emang jadi dibeli. Belum lagi, si om juga ngasih harganya tuh murah banget. Bahkan lebih dari setengahnya harga Roxanne. Waduh, kesempatan nih batinya Michio. Nggak apa-apa deh nggak bisa pandai besi. Yang penting bisa diajak cocok tanam ya nggak sih? Akhirnya deal deh mereka berdua. Setelah tekan kontrak, Sherry terus dibawa pulang sama Michio dan Roxanne. Sherry kaget banget waktu Michio pakai skill warpnya. Apalagi waktu disuruh duduk dan makan bersama di satu meja. Terus waktu ditanya-tanya senjata apa yang biasa dipakai sama Sherry, dia ngejawab palu. Tapi ternyata Sherry sendiri tuh belum pernah bertarung pakai palu. Wah, Michio langsung kepikiran dong. Jangan-jangan untuk mendapetin job pandai besi, si Sherry ini harus ngalahin monster pakai palu. Langsung deh, Michio ngajakin Sherry ke toko senjata. Di sana, Sherry milih senjata yang dia pengenin. Ya udahlah, sama Michio pun langsung dibeliin. Selesai beli-beli senjata, mereka pun cus ke labirin. Nah, si Michio tuh pengen banget pamer kekuatan gitu ke Sherry. Dan nunjukin skill bermain pedangnya. Tapi Sherry tuh malah jauh lebih kagum sama kemampuan menghindarinya si Roxanne. Bu, makanya jangan suka pamer. Malamnya habis makan, mereka pun siap-siap buat mandi bareng. Si Roxanne ngajarin Sherry buat ngelayani Michio. Apalagi pas bobo bareng. Nah, Sherry yang belum pernah bercocok tanam itu agak gugup guys. Tapi begitu ngerasain kehebatannya Michio di ranjang, Sherry langsung seneng banget. Paginya gara-gara habis bercocok tanam bareng dua cewek sekaligus, Michio dapat side job khusus ras manusia yaitu nafsu. Nah, kalau di profesi ini makin banyak cewek yang diajak enak-enak sama Michio, makin kuat lah dia. Langsung deh, dia pun ngumpulin makin banyak budak-budak cewek. Mulai dari Nico Mimi, Onesan Tobrut, sampai putri kerajaan diembat semua sama dia. Pokoknya Michio tuh bersyukur banget dia bisa ke dunia yang sekarang ini. Isekai Seikyo! Nah, inilah akhir dari anime Isekai Meikyo. Wah, gimana nih menurut kalian? Seru banget kan animenya? Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Moga-moga bisa menghibur kalian semua ya. Oh iya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.